Pagi pun akhirnya tiba. Setelah kami tidur di rumah dinas, keesokan paginya kita sangat bersemangat sekali untuk memulai pekerjaan kita di hari pertama ini. Teman-teman pun sudah pada kumpul semua di ruang tamu dan saya pun menghampiri mereka. Kemudian saya pun bertanya kepada mereka, "Gimana teman-teman, kalian tadi malam enak enggak tidurnya? Nyenyak enggak?" "Alhamdulillah Win, tadi malam dingin banget sehingga membuat saya jadi lelap tidurnya." "Iya beneran, tadi malam aku juga lelap," sahut si Ilham. "Ya syukurlah kalau misalnya kalian semuanya tidur dengan nyenyak. Cuman saya dan Diki aja yang gak bisa tidur dengan nyenyak tadi malam." "Loh, emangnya kenapa Win?" sahut si Laras. "Ah udahlah, gak usah dipikirin, gak ada apa-apa kok. Ya udah, sekarang kita siap-siap dulu. Kita langsung berangkat ke rumah Pak RT ya. Kita mau tanya letak puskesmasnya ada di mana." "Waduh, jangan buru-buru dong. Ini perut saya lagi lapar nih. Gimana kalau kita cari sarapan dulu?" sahut si Diki. "Ya nggak apa-apa sih, nanti sekalian ketika kita berangkat kita mampir ke warung. Barangkali di tengah ada warung, ya kita makan aja dulu. Tapi yang pasti pertama kali kita harus ke Pak RT dulu ya." "Ya udah deh, apa kata kamu aja Win?" sahut si Erik. Singkat cerita, kami pun berangkat menuju ke rumah Pak RT. Di tengah jalan kami pun bertemu dengan Ilyas, anak dari Pak RT. "Halo kak, kalian mau kemana?" "Ini loh Yas, kita mau ke tempatnya ayah kamu. Rencananya kita mau ke sana dan kita mau diantarkan ke puskesmas terdekat yang ada di sini." "Puskesmas kak?" "Iya, puskesmas." "Maaf kak, di sini sudah tidak ada puskesmas dan dari awal di desa ini memang tidak ada puskesmas sama sekali," sahut si Ilyas. "Tidak ada puskesmas? Kok bisa Yas?" "Iya kak, dari awal emang di desa ini gak ada puskesmas sama sekali." "Loh, kalau memang gak ada puskesmas, kenapa ayahmu tidak laporan di pemerintahan setempat seperti di lurah atau di camat? Bukankah puskesmas itu wajib ya? Di setiap desa itu minimal harus ada satu puskesmas Yas." "Iya kak, tapi di sini ada puskesmas. Adanya cuman bangunan kosong aja, bangunan biasa." Saya dan teman-teman yang lain saling memandang dan kami pun merasa ada sesuatu yang aneh dengan desa ini. Akhirnya kita pun berangkat menuju ke rumah Pak RT. Sesampainya di rumah Pak RT, kami semua dibuat terkejut karena di depan rumah Pak RT berkumpul warga desa setempat yang kebetulan menyambut kedatangan kita semua. "Akhirnya kalian datang juga. Baik, buat bapak dan ibu semua yang ada di desa ini, perkenalkan, ini adalah mahasiswa dari kota yang akan membantu memberikan pengobatan kepada kita semua warga desa yang ada di sini." Sontak para warga desa yang berkerumun di depan rumah Pak RT tersenyum bahagia menyambut kedatangan kami. Mudah-mudahan adik-adik semua yang ada di sini betah dan bisa melakukan tugasnya dengan baik, karena memang kalian itu sangat kita harapkan. Keahlian kalian di bidang kesehatan memang sangat kita harapkan di desa ini, karena warga di desa ini memang sering sakit. "Iya Pak RT, insya Allah kita akan bekerja semaksimal mungkin untuk memberikan pengobatan gratis buat warga desa sini. Yang penting warga desa sini harus kooperatif ya dengan kami." "Iya Pak," sahut warga desa. Nah, di tengah kerumunan tadi, di tempat yang terpisah, saya melihat sosok gadis cantik yang kita ketemui kemarin. Sosok gadis tersebut memang tidak berkumpul dengan warga desa. Ketika saya melihat sosok gadis tersebut pun
melemparkan senyum kepada saya. Dan di benak saya timbul banyak sekali pertanyaan. Siapa nama gadis itu? Dia berasal dari mana? Kenapa kok dia nggak berkumpul dengan warga lain? Mungkinkah gadis itu berasal dari desa yang lainnya atau gimana? Banyak sekali pertanyaan saya mengenai gadis cantik tersebut. Setelah itu kami pun dibawa menuju ke bangunan tempat kami akan bekerja. Setelah sampai di bangunan tersebut, kami semua melihat bahwa bangunan tersebut memang cukup besar dan memang sudah lama tidak digunakan. Kemudian Pak RT pun berkata kepada kami, "Jadi Nak Erwin dan adik-adik mahasiswa semuanya, ini adalah bangunan tempat kalian nanti akan bekerja. Maaf ya kalau misalnya bangunannya ya seperti ini, apa adanya seperti ini. Karena memang bangunan ini kebetulan kami semua warga desa swadaya untuk membangun bangunan ini, Dek. Kita tidak dapat bantuan apa-apa dari pemerintah." "Oh, nggak apa-apa Pak, kami semua tidak mempermasalahkan tentang bangunan ini. Ya, yang penting kita bisa bekerja di tempat ini, Pak." "Oh ya sudah, kalau kalian tidak mempermasalahkannya. Baik, kalau begitu saya dan warga mau pamit, Dek. Silahkan kalian bekerja." "Oh iya Pak RT, iya. Terima kasih Pak udah mengantar kami di sini. Untuk hari ini kayaknya kami belum bisa menerima pasien karena kami akan membersihkan tempat ini dulu, Pak, sekaligus mempersiapkan peralatan dan juga obat-obatan yang akan kami gunakan." "Oh iya Nak Ewin, nggak apa-apa, terserah kalian kok. Kalian mulai kerja besok juga nggak apa-apa." "Ya sudah Pak RT, terima kasih ya udah mengantar kami ke sini." "Ya nggak apa-apa. Oh iya Nak Erwin, saya punya pesan kepada Nak Erwin sama teman-teman yang lain. Kalian semua kerja di sini yang benar ya, dan kalian juga harus berhati-hati dan kenapa Pak RT?" Gak usah deh. Pokoknya intinya gini, kalau misalnya kalian semuanya di sini, ketika kalian mendengar suara gamelan atau suara orang lagi berpesta atau suara orang banyak lagi berkumpul, kalian jangan sekali-kali mendekati sumber suara tersebut. Ini pesan saya ya, Dek. Tolong dipatuhi. Jangan sekali-kali mendekatinya." Dek, jantung saya pun akhirnya berdetak dengan sangat kencang setelah Pak RT berkata seperti itu. Kemudian saya memberanikan diri untuk berkata kepada Pak RT, "Pak, ini maksudnya apa Pak? Tolong jelaskan apa yang sebenarnya terjadi dengan desa ini." "Terus terang Pak, tadi malam saya sama Diki itu mendengarkan suara gamelan dan seperti suara orang banyak yang lagi berpesta Pak." Kemudian Pak RT tiba-tiba melotot memandangi saya, kemudian memegang kerah baju saya, seraya Pak RT pun berkata, "Kamu nggak bohong kan Nak Erwin? Kamu bicara jujur kan Nak Erwin?" "Beneran Pak, tadi malam saya mendengarkan suara gamelan Pak ketika kami ada di rumah dinas." "Kalian nggak bohong kan?" "Enggak Pak, nggak bohong Pak. Memang sebenarnya ada apa sih Pak? Kami kok jadi agak sedikit bingung dengan keadaan desa ini. Terus terang Pak, kami juga agak sedikit takut Pak dengan kondisi desa ini Pak." Aduh. Pak RT pun menghela nafasnya. Kemudian Pak RT bicara kepada kami semua, "Udah deh, gini ya, kalian semua di sini tolong bekerja dengan baik. Jangan melakukan perbuatan-perbuatan yang tidak terpuji di desa ini.
Terus saya pesan seperti yang tadi saya bilang, jangan sekali-kali mendekat ketika kalian mendengar suara gamelan, suara orang berpesta. Kalian jangan sekali-kali mendekat. Ingat, pesan saya cuman itu. Ya sudah, sekarang kalian semuanya bersihkan tempat ini dan lupakan apa yang kalian dengar. Iya Pak. Terima kasih Pak buat nasihatnya. Ya udah, saya tinggal dulu ya Nak Erwin. Buat teman-teman kalian semuanya, adik-adik mahasiswa, tolong bekerja dengan baik dan jangan sekali-kali melakukan pelanggaran terhadap apa yang saya bilang tadi. Iya Pak. Nah, kemudian Pak RT dan warga pun akhirnya pergi dari tempat kami bekerja. Dan setelah itu tidak lama kemudian saya pun dikagetkan dengan suara dari Laras. Win, coba deh kesini sebentar Win. Emang ada apa Ras? Buruan kesini, buruan. Kemudian saya melihat teman-teman saya semuanya berkumpul di satu titik. Saya pun jadi penasaran. Kemudian akhirnya saya masuk ke dalam rumah dan saya melihat di situ teman-teman pada berkumpul dan memberikan satu plang nama desa. Dan nama desa tersebut adalah Desa Keramat. Sontak saya pun kaget dengan penemuan plang nama desa tersebut. Astagfirullahaladzim, apalagi ini ya? Kenapa Win? Enggak, kalian curiga nggak sih dengan desa ini? Iya sih Win, kita semua juga dari awal ngerasa bahwa ada sesuatu yang nggak beres dengan desa ini. Tapi mau gimana lagi Win? Kita dapat tugasnya di sini. Aku juga heran dengan dosen kita, kenapa kita ditaruh di desa ini, kenapa kita dipekerjakan di desa ini. Apa dosen-dosen kita nggak tahu kalau desa ini itu desa yang benar-benar sangat-sangat misterius sekali. Ya udah deh, kita lanjutkan aja bersih-bersihnya dan kita bulatkan tekad supaya kita selamat di sini. Yang penting kita patuhi peraturan dari Pak RT. Ingat ya teman-teman, kalau misalnya kalian mendengar suara gamelan ataupun suara seperti orang sedang berpesta atau apa, kalian jangan sekali-sekali mendekati sumber suara tersebut. Iya Dewin, bismillah aja. Kita juga pengen segera keluar dari desa ini. Kok kita juga ngerasa gak enak dengan keadaan desa ini. Akhirnya kami pun kembali membersihkan tempat yang akan kita gunakan untuk bekerja nanti. Sementara itu di tempat lainnya, yaitu di kampus Erwin dan teman-temannya, terlihat ada Pak Tony yang merupakan dosen yang mengirim mereka ke desa tersebut. Tidak seberapa lama Pak Tony pun menghubungi Erwin, Ilham, Laras, dan teman-teman yang lainnya. Tapi Pak Tony pun dibuat takut karena semua nomor handphone yang dihubungi oleh Pak Tony itu tidak ada yang aktif. Handphone saya, handphone Ilham, Erik, Diki, Laras, dan juga Isma semuanya tidak bisa dihubungi. Kemudian Pak Tony pun akhirnya menjadi cemas. Dan tidak seberapa lama akhirnya Pak Tony pun menghubungi Mas Oki. Kebetulan Mas Oki adalah sopir bus mini yang mengantarkan kami ke desa tersebut. Setelah 5 menit kemudian, setelah Mas Oki ditelepon oleh Pak Tony, Mas Oki pun akhirnya mendatangi ruangan Pak Tony. Iya Pak Tony, ada yang bisa saya bantu Pak? Gini Ki, saya mau tanya sama kamu. Kemarin mahasiswa saya kamu antar kemana? Kenapa kok mereka semuanya dihubungi nggak ada yang aktif nomor handphonenya? Loh, kemarin mereka sudah saya antar ke desa Jatiasi Pak, sesuai dengan perintah Bapak.
Kebetulan saya sendiri juga mengantar mereka ke desa Jati Asih, dan saya yakin saya nggak keliru Pak. Kenapa nggak keliru? Karena di gapura tersebut ada tulisannya desa Jati Asih. Loh, tapi kok mereka nggak bisa dihubungi ya Ki? Wah, saya kurang tahu Pak. Gimana kalau Pak Tony telepon ke Pak RT desa Jati Asihnya? Barangkali mungkin bisa dihubungi Pak, nomornya Pak RT-nya. Oh, ya sudah. Kamu tunggu di sini ya Ki, kamu jangan kemana-mana. Saya mau hubungi Pak RT desa Jati Asih dulu. Iya Pak. Kemudian dengan sigapnya Pak Tony pun menghubungi Pak RT desa Jati Asih. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam. Pak, maaf, ini saya Pak Tony. Saya dosen yang kemarin menjanjikan mahasiswa saya untuk KKN di desa Bapak. Saya mau tanya nih Pak, apakah mereka sudah datang ke desa Bapak? Oh, ini Pak Tony. Oh gini Pak, kebetulan kami juga sedang menunggu mahasiswa Bapak. Sampai hari ini mahasiswa Bapak belum ada yang kesini sama sekali. Loh, apa iya Pak? Iya Pak, kami juga menunggu kedatangan mahasiswa tersebut. Kami di sini sangat membutuhkan tenaga medis dari mahasiswa Bapak. Loh, kok bisa Pak? Padahal mahasiswa saya kemarin sudah diantar ke desa Bapak loh Pak. Sudah 2 hari yang lalu Pak, diantar sama Mas Oki. Dan Mas Oki sendiri yang mengantar mereka, dan katanya sudah diantar ke desa Bapak. Belum tuh Pak, belum ada mahasiswa sama sekali di sini. Oh gini Pak, saran saya Bapak segera lapor ke kantor polisi saja Pak. Ya takutnya terjadi apa-apa dengan mahasiswa Bapak. Soalnya di sini belum ada mahasiswa yang datang ke sini sama sekali Pak. Oh, ya sudah kalau gitu Pak. Terima kasih buat informasinya ya Pak. Ya Pak Tony, sama-sama. Kami tunggu mahasiswanya supaya segera datang di sini Pak. Kami sangat membutuhkan bantuan dari mahasiswa Bapak. Iya Pak. Ya terima kasih Pak. Ya udah, saya tutup dulu ya Pak teleponnya. Iya Pak Tony. Selesai percakapan di telepon, Pak Tony pun semakin dibuat bingung. Dan akhirnya Pak Tony pun tanya kepada Oki. Ki, ini gimana Ki? Kata Pak RT desa Jati Asih nggak ada mahasiswa yang datang ke sana Ki. Loh, lah terus gimana Pak? Ya sudah gini deh, kita segera meluncur ke desa Jati Asih yang seperti apa yang kamu katakan. Saya takutnya kamu salah. Loh, nggak mungkin salah Pak. Soalnya saya tahu sendiri bahwa itu adalah desa Jati Asih Pak. Dan saya mengantarkan mereka di depan gerbang desa Jati Asihnya Pak. Aduh, gimana ini Ki? Saya jadi bingung dan saya benar-benar cemas dengan keselamatan mereka Ki. Ya sudah Ki, kita sama-sama ke sana Ki. Jangan ditunda-tunda lagi. Loh, iya Pak, iya Pak. Nah, di lain kesempatan, setelah mahasiswa mereka sedang membersihkan tempat mereka bekerja, saya pun kepingin refreshing ya, meninggalkan teman-teman saya untuk jalan-jalan sore ya ke sekitar desa tersebut. Saya pun keluar dari tempat kami bekerja karena memang tempat kami bekerja sudah kami bersihkan dengan bersih, dan ya saya kepingin menikmati pemandangan desa ini karena memang benar-benar desa ini itu sangat-sangat alami sekali pemandangannya. Banyak pohon-pohon rindang, banyak sawah yang membentang dengan luasnya, membuat mata ini benar-benar tertarik dengan keindahan desa ini. Saya pun akhirnya berjalan-jalan sendirian, dan kemudian saya berpapasan dengan nenek tua yang memang sudah bungkuk dan memakai tongkat. Kemudian nenek tua itu pun memandangi saya dengan sangat aneh, memandangi saya dengan ekspresi muka yang marah kepada saya. Kemudian saya pun memberanikan diri untuk memperkenalkan diri kepada
nenek tersebut. "Sore Nek, perkenalkan nama saya Erwin. Saya adalah mahasiswa yang akan menjadi tim medis di sini Nek." Kemudian nenek itu pun membalas ucapan saya dengan agak sedikit marah. "Nak, kalian harus cepat-cepat pergi dari desa ini. Desa ini tidak membutuhkan tenaga medis. Kalian harus cepat-cepat pergi dari desa ini kalau kalian ingin selamat. Buruan cepat pergi dari desa ini." "Loh, emang ada apa Nek?" Kemudian nenek itu pun tidak menjawab pertanyaan saya dan berlalu dari pandangan saya. Setelah saya berjalan kurang lebih 2-3 langkah kaki, saya pun penasaran dengan nenek tersebut. Kemudian saya menoleh ke belakang. Ternyata nenek tersebut sudah tidak ada. Saya pun semakin dibuat bingung dan takut, karena saya yakin sekali bahwa nenek tersebut itu tidak mungkin dengan cepatnya menghilang dari pandangan saya. Karena nenek tersebut sudah tua dan sangat susah sekali ada di pikiran saya, di alam bawah sadar saya, bahwa nenek tersebut tiba-tiba hilang dari pandangan saya. Sulit diterima dengan akal sehat. Kemudian saya pun memutuskan untuk kembali ke tempat kerja kami dan menemui teman-teman saya. Ketika saya agak sedikit berlari menuju ke tempat kerja kami, tiba-tiba di telinga saya terdengar banyak sekali suara yang mengatakan, "Segera pergi dari desa ini, segera pergi dari desa ini, segera pergi dari desa ini." Saya pun mempercepat langkah saya menuju ke tempat kerja kami.